Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita langsung lanjutkan informasi di segmen 2 hari ini. Ya pemirsa, dari informasi haji sebanyak 46 calon jemaah haji asal Indonesia yang dipulangkan karena tidak memiliki visa resmi diduga menggunakan sebuah biro jasa perjalanan di Bandung Barat. Tapi setelah ditelusuri, biro perjalanan itu mencatut alamat sebuah hotel. Disinilah di kawasan Lembang, Bandung Barat, PT Al-Fatih Indonesia Travel yang diduga memberangkatkan 46 jemaah haji dengan visa tak resmi mencatut alamat palsu untuk beroperasi. Rupa-rupanya alamat yang dipakai ini adalah lokasi sebuah hotel. Fakta ini diperkuat karena pihak hotel mengklaim tidak ada perusahaan travel pemberangkatan haji yang beroperasi di tempatnya. Pokoknya saya di sini itu 2017. 2017? Iya. Akang tahu nggak nih namanya dicatut untuk pelayanan haji? Saya baru tahu tadi dikasih tahu. Ya sebenarnya dirugikan, terus saya juga belum tahu harus mengambil langkah apa gitu. Sementara itu, PT Al-Fatih Indonesia terindikasi bodong karena perusahaan itu belum terdaftar sebagai penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Dan setelah kami cek, itu diselenggarakan oleh PT Al-Fatih Indonesia dan itu tidak terdaftar sebagai PIHK di Kementerian Agama. Kalau tidak terdaftar, ya ilegal untuk menyelenggarakan haji. Sebelumnya kasus ini terbongkar setelah 46 jemaah haji furoda atau non-kuota asal Indonesia dideportasi pemerintah Arab Saudi karena tak menggunakan visa resmi. Mereka tidak lolos proses imigrasi karena visa yang digunakan bukan berasal dari Indonesia. Padahal para jemaah itu diduga sudah membayar biaya yang sangat mahal. Atas temuan ini, pemerintah Arab Saudi menerapkan sanksi denda Rp10.000 atau setara Rp40 juta bagi calon jemaah yang tidak punya surat izin haji resmi. Tim Liputan melaporkan. Ya, ini sungguh disayangkan. Ustaz, ibadah haji adalah ibadah yang sangat mulia. Setiap calon jemaah haji tentunya berharap bisa berangkat secepatnya ke Tanah Suci. Tapi rupanya ada saja oknum yang memanfaatkan hal ini. Seperti yang tadi kita obrolkan, Ustaz. Bisa dibayangkan, kita sudah menginjak Tanah Suci tapi tidak bisa menunaikan ibadah haji itu. Ustaz bisa membayangkan tidak Ustaz, apa sih yang dibayangkan oleh calon jemaah haji ini akhirnya tidak bisa berangkat dan justru dikembalikan, dideportasi ke Indonesia? Iya Mas Dhani, tentu ini sebuah hal yang tidak nyaman lah untuk dirasakan siapapun. Bukan hanya calon jemaah haji, tapi keluarganya, bahkan juga teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Tentu ada kekecewaan, ada kekesalan karena nawaitu yang tulus untuk menunaikan ibadah haji karena persoalan-persoalan yang bersifat legalitas, ia tidak dapat menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Untuk itu memang Biro Perjalanan Haji dan Umroh tugasnya amat sangat banyak. Tugas administrasi. Karena administrasi adalah merupakan kewajiban seseorang untuk melakukan perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lain. Maka ia wajib terdaftar dan kemudian ada visa resmi dari Indonesia sehingga proses administrasi menjadi kewajiban dari Biro Travel ataupun Haji, Umroh dan sebagainya. Yang kedua adalah ada kewajiban yang bernama akomodasi. Juga tidak boleh dibiarkan jemaah haji atau umroh yang mencari-cari karena tidak semuanya juga mampu untuk mencari akomodasi yang pas, yang sesuai dan sebagainya. Ada juga konsumsi, transportasi, ini menjadi kewajiban dari sebuah biro haji maupun umroh. Atas dasar 4 kewajiban ini, maka jika salah satu dari 4 kewajiban, administrasi, akomodasi, transportasi, dan konsumsi tidak dipenuhi, maka diduga bahwa travel itu adalah ilegal. Legalitas ini penting. Karenanya kalau kita merujuk surat Ali Imran 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Nah, kemampuan itu tidak hanya kemampuan finansial, tapi ada kemampuan kesehatan, kemampuan administrasi, kemampuan keamanan, dan kemampuan-kemampuan yang lain. Kenapa demikian? Karena kita berharap ibadah itu tidak hanya hablum minallah, tapi hablum minan nas. Hablum minallah kita sungguh-sungguh memenuhi manasiknya, rukunnya, syaratnya, kewajibannya. Namun hablum minan nas, kita ingin menjalankan itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, diduga tentu karena legalitas inilah akhirnya nawaitu yang sudah tulus dari jemaah
tidak dapat dipenuhi. Untuk itu kita betul-betul sungguh sangat menyesal kejadian ini terjadi, padahal ongkosnya sudah sangat mahal dan mereka para jemaah ini nawaitunya tulus memang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, namun secara administrasi tidak dipenuhi. Maka tentu legalitas ini menjadi syarat bagaimana seseorang dapat menjalankan ibadah haji dengan baik, dengan benar, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya dan juga peraturan-peraturan yang berlaku. Ya Ustaz, menurut informasi yang kami terima 46 calon jemaah haji ini merupakan haji furoda. Nah lalu Ustaz, apa sih bedanya haji furoda dengan ONH plus? Dan apakah memang harus membeli tiket atau membeli perjalanan haji ini melalui travel? Apakah bisa melalui Kemenak? Dan ada tips nggak Ustaz untuk memilih travel yang baik? Ya, ada 3 kategori di dalam seseorang menunaikan ibadah haji, yaitu ONH biasa, sebagaimana ia harus mengantri sekian lama. Kalau mungkin ia ingin lebih cepat lagi dengan antrian yang tidak terlalu lama, namanya ONH plus. Di samping tentu ada akomodasi, ada transportasi, dan berbagai jenis kemudahan-kemudahan dan fasilitas yang lebih baik lagi. Nah, yang ketiga ini haji furoda. Namun haji furoda ini memang sebetulnya kewenangan dari Kementerian Agama, dan Kementerian Agama memberikan jatah dari furoda itu kepada travel yang memang legal, yang terdaftar, dan itu dibolehkan karena memang ada orang-orang yang sangat sibuk, mereka memang tidak memiliki waktu yang panjang untuk izin dan cuti mungkin agak sulit, maka mereka bisa daftar pada tahun yang sama untuk berangkat di tahun yang sama. Karenanya memang demikian mahal untuk haji furoda ini. Namun keputusan akhirnya memang ada di Kementerian Agama, dan Kementerian Agama bukan sebagai biro, bukan sebagai agent, tapi mempersilahkan travel-travel resmi yang tergabung dalam Ampuri dan tergabung juga dalam Biro Perjalanan Haji dan Umroh yang resmi, mempersilahkan jika ada jemaah dengan kemampuannya namun waktunya terbatas, ia dapat mendaftar dan semua visanya harus dikeluarkan dari pemerintah Indonesia, artinya Kedutaan Besar Saudi Arabia yang ada di Jakarta. Tidak boleh dari negara yang lain, tidak boleh pula dari masyarakat yang lain. Disitulah sesungguhnya pilihan-pilihan itu adalah berdasarkan kemampuan para jemaah. Untuk itu jika kita ingin melaksanakan ibadah agung umroh maupun haji, betul-betul kita lebih teliti lagi untuk memilih travel. Pertama, legal atau tidak legal, terdaftar atau tidak terdaftar. Karena kalau tidak terdaftar maka tidak ada yang bertanggung jawab. Pemerintah tidak bertanggung jawab, Kementerian Agama tidak bertanggung jawab, demikian juga Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh juga tidak bisa bertanggung jawab. Yang kedua, bahwa travel ini dengan berbagai macam variasinya, maka kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, hotelnya pun variatif. Demikian juga transportasinya juga variatif. Nanti di kamar hotel juga ada yang berdua, bertiga, berempat, berenam. Itu kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan memaksakan. Yang penting adalah kita dapat menunaikan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, yang ketiga yang paling penting lagi, jangan mudah terbujuk rayu pula dengan 2 hal. Pertama, biasanya harga yang murah. Yang kedua adalah cepat berangkat, karena semuanya ada ketentuannya. Demikian juga ONH Plus juga ada antrian, sehingga tidak mungkin seseorang itu seolah-olah dia bisa berangkat dengan cepat, melainkan memang itu diperuntukkan oleh Kementerian Agama. Ada tamu-tamu khusus dari Kerajaan Saudi Arabia, ada para tokoh dan mereka yang memang disiapkan waktunya khusus untuk menunaikan ibadah haji dengan cepat. Selain daripada mereka, kita ikutilah peraturan yang berlaku agar kita juga tenang, keluarga kita tenang, sahabat-sahabat kita juga tenang, insya Allah. Baik Ustaz, jadi sebaiknya ikuti peraturan yang berlaku, lalu luangkan waktu sedikit untuk memastikan legalitas biro travel yang akan digunakan untuk mengikuti haji furoda ini. Baik, kita